Halo, kita berjumpa lagi di dalam video tutorial belajar coding dengan RoboMind bersama saya Rosian Ari di channel YouTube Rosian Aris Class. Saat ini kita nanti akan belajar tentang struktur kontrol, ya, khususnya adalah struktur kontrol sekuensial. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu RoboMind, kemudian fitur-fitur apa saja yang ada dalam RoboMind, dan perintah-perintah dasar ya untuk memerintahkan si robot untuk bisa bergerak. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menerapkan perintah-perintah dasar tersebut yang merangkai menjadi sebuah kumpulan instruksi yang nanti bisa membuat si robot itu dia bergerak melakukan aktivitas yang kita inginkan. Ya. Nah, sebenarnya apa sih itu struktur kontrol ya? Jadi di dalam pemrograman, struktur kontrol ini dia sangat berperan penting ya, yaitu tujuannya adalah untuk mengontrol flow ya atau aliran ya atau urutan instruksi yang akan dilakukan oleh komputer atau di dalam kasus ini adalah yang akan dilakukan oleh si robot itu ya. Jadi ini adalah bagian paling inti atau kemampuan dasar di dalam pemrograman yang harus dikuasai bagi seorang programmer. Kalau seorang programmer dia bisa menguasai struktur kontrol ini, maka dia akan bisa menguasai pemrograman itu ya dengan bahasa pemrograman apapun. Ya, karena semua bahasa pemrograman pasti memiliki atau dikenal dengan struktur kontrol ini. Dan struktur kontrol ini nanti secara umum ada 3 jenis. Yang pertama adalah sekuensial yang nanti kita akan pelajari pada kesempatan ini ya dalam video ini. Sekuensial ini adalah berurutan ya, bagaimana konsep di dalam pemrograman itu kita menyusun instruksi-instruksi ya dalam urutan tertentu sehingga nanti dia bisa menghasilkan hasil atau tujuan yang kita harapkan ya atau output yang kita harapkan. Kemudian jenis yang kedua, struktur kontrol yang kedua adalah percabangan atau kondisional ya. Insya Allah nanti kita akan bahas di video berikutnya. Dan yang ketiga adalah tentang perulangan, struktur kontrol perulangan. Nah, kemudian apa contoh ya di dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan struktur kontrol sekuensial? Jadi pemrograman ini, pemrograman komputer itu secara umum adalah urutan instruksinya itu adalah mengadopsi dari kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi konsep di dalam atau logika yang ada dalam pemrograman komputer itu dia mengadopsi cara berpikir atau logika di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh misalkan seperti ini, kita punya permasalahan ya, kita punya kasus. Bagaimana cara membuat teh manis misalkan ya, kita mungkin tiap hari sering ya kita membuat teh manis. Nah, secara tidak sadar itu sebenarnya untuk membuat teh manis ini kita sudah melakukan ya, kita bisa melakukan serangkaian urutan langkah-langkah ya secara terstruktur, secara urut sehingga kita bisa mendapatkan teh manis yang kita harapkan ya. Dan mungkin nanti setiap orang caranya beda-beda. Ya, urutan langkahnya beda-beda tiap orang. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh ya, contoh menyusun instruksi ya secara sekuensial yang berbeda-beda antar cara ya, antar mungkin beberapa orang yang berbeda. Cara yang pertama ini cara yang benar ya. Yang pertama adalah siapkan gelas atau cangkirnya ya sebagai tempat untuk teh manisnya itu. Kemudian langkah yang kedua adalah memasukkan teh ke dalam gelas atau cangkir. Kemudian masukkan gula secukupnya yang ke dalam gelas atau cangkir. Kemudian yang keempat adalah tuang air panas ke dalam gelas atau cangkir. Dan yang kelima adalah mengaduk-aduknya, ya, mengaduk-aduk air campuran teh, gula dan air panas dalam cangkir itu. Kemudian selesai, ya, teh manis siap dinikmati. Ya, ini adalah salah satu contoh cara pertama yang benar ya, yang benar sehingga kita bisa mendapatkan teh manis yang kita harapkan. Kemudian contoh berikutnya ya, ini juga termasuk cara yang benar, cuma di sini kita agak ada beberapa perintah yang kita balik ya urutannya dari contoh yang pertama tadi, cara yang pertama. Jadi di sini yang pertama sama, kita siapkan gelas atau cangkirnya. Kemudian langkah nomor 2 adalah masukkan gula secukupnya, ya.
Kalau yang pertama tadi adalah masukkan teh dulu ya ke dalam gelas atau cangkirnya, tapi cara kedua di sini adalah masukkan gula dulu. Ya, kan kadang ada orang yang seperti itu. Jadi masukkan gula dulu, kemudian baru masukkan tehnya ke dalam gelas atau cangkir. Kemudian baru tuang air panas ke dalam gelas atau cangkir, kemudian mengaduk-aduknya dan siap dinikmati tehnya, teh manisnya. Nah, ini contoh cara yang kedua, cara yang lain ya, yang juga termasuk benar, karena kita bisa mendapatkan teh manis yang kita harapkan. Di sini kita lihat ya, jadi urutan langkah-langkah, instruksi itu mungkin ada yang tidak sama ya. Contohnya seperti ini. Ya, urutannya mungkin ada yang dibolak-balik atau mungkin ada cara lainnya yang masuk akal ya, yang itu nanti ketika dilakukan juga akan mendapatkan teh manis yang akan kita harapkan, seperti itu. Kemudian cara yang ketiga ini juga cara yang benar ya, alternatif yang ketiga ya. Yang pertama adalah siapkan gelas atau cangkirnya, kemudian nah ini air panasnya dulu yang dituang ke dalam cangkir. Jadi tidak tehnya, tidak gula dulu, tapi air panasnya dulu ya. Ini juga bisa. Kemudian baru masukkan tehnya, masukkan gula, aduk-aduk dan siap dinikmati tehnya. Seperti itu. Ya, jadi di sini ada 3 alternatif ya, 3 cara yang ketiga-tiganya itu benar ya secara urutan, secara logika. Kemudian nah ini contoh berikutnya, contoh yang salah nih. Contoh yang salah yaitu misalkan siapkan langkah pertama, siapkan gelas atau cangkirnya, kemudian aduk-aduk. Nah, jadi di sini aduk-aduknya yang di 3 contoh sebelum tadi kan ada di langkah 5, tapi di sini aduk-aduknya dipindah ke langkah nomor 2. Oke ya. Oke. Jadi ini gelas kosong yang nggak ada isinya tapi udah diaduk-aduk dulu, gitu ya. Kemudian masukkan teh, kemudian gula, kemudian teh siap dinikmati, baru tuangkan air panas. Ini secara logika kan tidak masuk akal ya, sehingga dari langkah-langkah ada 6 langkah ini jika kita susun sedemikian rupa maka kita tidak bisa mendapatkan teh manis yang kita bisa nikmati, yang kita harapkan, seperti itu ya. Jadi intinya adalah bahwa instruksi yang kita susun itu ya, ketika kita susun dalam urutan tentu itu harus masuk akal, harus logis ya. Harus logis sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan. Jadi dari contoh ini tadi, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu nanti kita akan bisa adopsi ke dalam konsep pemrograman. Ya, makanya nanti di dalam pemrograman itu ada sekuensial, di mana di dalam pemrograman konsep sekuensial itu adalah bagaimana kita menyusun instruksi atau perintah-perintah di dalam bahasa pemrograman itu sehingga nanti ketika dijalankan, ketika dieksekusi oleh komputer itu akan menghasilkan output atau hasil yang benar ya, seperti itu ya. Dan secara umum perintah di dalam pemrograman komputer itu sama seperti ini ya. Jadi dia urutannya adalah satu persatu ya. Jadi langkah pertama dilakukan dulu, langkah kedua dilakukan, langkah ketiga dilakukan dan seterusnya. Ya, langkah kedua dia tidak akan dilakukan sebelum langkah pertama selesai dilakukan. Langkah nomor 3, langkah ketiga dia tidak akan tidak akan dijalankan sebelum langkah nomor 2 dan nomor 1 diselesaikan. Seterusnya seperti itu ya. Nah, ini diadopsi di dalam struktur kontrol sekuensial di dalam bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya nanti kita akan terapkan ya konsep ini di dalam RoboMind. Ya. Baik, setelah tadi kita dapatkan pengertian sekuensial di dalam kehidupan sehari-hari secara teori. Nah, sekarang kita akan terapkan konsep sekuensial itu di dalam bahasa pemrograman ya, khususnya di RoboMind ini. Nah, di dalam studi kasus yang pertama, misalkan kita punya permasalahan seperti ini ya. Di sini posisi si robot adalah di sini ya. Posisi awalnya, kemudian misalkan kita ingin memindahkan ya, kita ingin supaya si robot itu dia akan memindahkan beacon yang ada di sini ke di sini, misalkan di pojok kiri bawah di sini ya. Jadi kita pindahkan beacon dari sini kemudian pindahkan ke sini seperti itu. Nah, maka di sini kita bisa buat ya urutan langkah-langkahnya, instruksinya itu dengan menerapkan konsekuensial yang tadi kita sudah dapatkan ya.
Nah, sebelum kita mulai coding, kita harus punya ide penyelesaian dulu. Ya, jadi kita harus punya strategi atau ide penyelesaian supaya nanti ide itu kita bisa terapkan di dalam kodenya, dalam kode programnya. Ya. Nah, misalkan ide penyelesaiannya adalah nanti si robot, misalkan kita ingin gerakkan ya, kita gerakkan dulu supaya si robot bergerak ke sini dulu, ke kanan dulu, kemudian turun ke bawah, gitu ya, ambil beaconnya, kemudian maju sampai sini ya, pojok sini, kemudian nanti si robot bergerak ke sini, ya, kemudian letakkan, misalkan seperti itu. Ide yang pertama, ya, misalkan seperti itu ya. Maka setelah kita dapatkan ide itu, kita buat susunan instruksinya, ya. Jadi misalkan di sini si robot kita suruh hadap ke kanan dulu ya, hadap ke kanan. Kemudian maju berapa langkah nih? 1, 2, 3. Oke ya, 3 langkah. Kita berikan langkah forward 3. Oke. Kemudian berikutnya kita hadapkan si robot ke kanan lagi ya, supaya nanti bisa bergerak ke bawah. Right. Oke. Kemudian kita bisa suruh si robot ambil beaconnya pakai perintah pick up seperti ini. Misalkan kita sampai sini dulu misalkan ya. Ini kita bisa jalankan. Oke. Oke, maju 3 langkah, hadap kanan. Oh, berarti ada yang salah nih ya. Ada yang salah, berarti ini kurang maju 1 di sini ya. Forward 1 dulu. Oke. Kita balikkan lagi. Terus kita jalankan lagi. Oke, right, forward 3, hadap kanan, maju 1, ambil. Oke, sampai sini sudah sesuai skenario tadi, sesuai idenya. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Berarti kita suruh si robot maju 1 langkah lagi. Forward 1. Ini kita bisa juga tuliskan forward 1 seperti ini. Oke ya, forward 1, kemudian kita hadapkan ke kanan lagi. Oke, hadap kanan lagi. Terus kemudian suruh si robot maju berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 forward 7. Oke, misalkan sampai sini dulu ya. Kita coba tes. Oke, maju 3 langkah, hadap kanan, maju 1, pick up. Kemudian forward 1, right, kemudian maju 7 kotak. Oke, ya. Kemudian terus kita suruh si robot meletakkan beaconnya pakai put down. Oke. Kita ulangi lagi. Jalankan lagi. Right, forward 3, hadap kanan, forward 1, pick up, forward 1, right, kemudian forward 7, ya. Kemudian put down. Oke, selesai. Ya. Oke, kita sudah berhasil membuat kode program pertama kita nih. Oke ya. Nah, ini sekali lagi ini bukan satu-satunya ide penyelesaian ya. Jadi Anda boleh ya menyusun strategi lainnya, misalkan nanti si robot bergerak ke bawah dulu ya, bergerak dulu, kemudian nanti bergerak ke sini, ambil beaconnya, kemudian balik kanan, sini, terus letakkan lagi seperti itu ya, sama seperti ini ya. Cuma mungkin nanti urutannya beda-beda langkahnya, instruksinya tergantung dari strategi masing-masing, ide penyelesaian masing-masing gitu. Nah, sekali lagi ini harus tersusun secara terstruktur dan harus logis ya, harus masuk akal. Nanti kalau ada langkah yang terbalik, maka nanti ya ada proses atau langkah yang tidak seharusnya. Misalkan ini kita balik ya, forward 1 di sini, kita balik letakkan di sini. Nah, kira-kira nanti masuk akal nggak nih? Sesuai dengan kita harapkan nggak nih? Oke ya, kita lihat ya. Oke, forward kanan. Oke. Nah, seperti itu ya. Berarti kalau ada langkah yang salah, maka nanti bisa berakibat hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Maka di sini kita harus memastikan bahwa langkah yang kita susun ini ya, urutan yang kita susun seperti ini, kita harus masuk akal dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu.
Baik, sekarang kita mencoba ya masuk ke dalam studi kasus yang kedua. Ya, studi kasus yang kedua, misalkan problemnya adalah bagaimana kita bisa membuat program supaya si robot nanti dia bergerak ya, mengikuti ini jalur warna putih di sini. Ya, jalur warna putih di sini sehingga nanti si robot dia bisa berhenti di sini. Oke ya. Seperti itu ya targetnya atau problem permasalahan yang di studi kasus yang kedua ini ya. Maka idenya adalah ya, jadi lagi-lagi kita harus susun ide dulu, ide penyelesaian dulu. Jadi bagaimana supaya si robot dia bisa bergerak mengikuti sepanjang garis putih ini ya sampai berhenti di sini. Maka idenya adalah pertama nanti si robot kita suruh ya hadap kanan dulu ya. Kemudian dia bergerak sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Kemudian hadap kiri lagi ya. Kemudian maju 1. Kemudian hadap kanan, maju 1 2 gitu ya. Kemudian hadap kiri lagi, maju 1 2 3 ya 4 5 6. Oke ya. Kemudian hadap kiri lagi, maju 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Kemudian hadap kanan, maju 1 2. Nah, seperti itu ya misalkan ya idenya ya. Oke, kita bisa susun instruksinya. Langkah pertama kita hadapkan si robot dulu hadap kanan. Right. Oke. Ya, kita bisa run dulu. Oke, right ya. Oke, kemudian maju berapa langkah nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Forward 9. Oke. Kemudian hadap kiri ya. Berarti left. Oke. Kemudian maju 1 langkah ya. Forward 1 ya, forward 1. Kemudian hadap kanan lagi ya. Right. Oke. Kemudian maju berapa langkah nih? 1 2 ya. Forward 2. Oke. Kemudian hadap kiri ya. Left. Kemudian maju 1 2 3 4 5 6 ya. Forward 6. Oke. Kemudian hadap kiri lagi. Left. Oke. Kemudian maju 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke ya. Forward 8. Kemudian hadap kanan ya. Hadap kanan, right. Kemudian maju 1 2 ya, forward 2. Oke, ya. Oke, kita jalankan ya. Nah, oke. Di sini ada keterangan error nih. Sorry, I don't know what fight means. Did you mean right? Oke, ini si robot protes dia. Ternyata ada salah sintak ya. Kita harusnya nulisnya right, tapi di sini fight. Ya, ini nanti si robotman dia protes dan nanti akan muncul warna merah di sini. Berarti ada yang salah di sini. Kita harus perbaiki, ya. Oke, right. Ya. Oke, kita jalankan. Oke, right, forward 8 ya. Forward 8. Oh, forward 9, maaf, 9. Kemudian ada kiri, forward 1. Kemudian left, forward 6. Oke. Kemudian left, forward 8. Kemudian right, forward 2. Oke, finish. Ya, selesai target kita. Ya, mudah bukan coding? Ya. Oke, berarti di sini kita berhasil menyuruh si robot dia bergerak ya sesuai dengan tujuan kita dengan 12 langkah ya, 12 langkah. Nah, nanti silakan Anda bisa cari ide lain ya. Cari ide lain. Mungkin ini tidak satu-satunya perintah yang kita bisa susun. Mungkin Anda punya ide lainnya, silakan Anda bebas ya punya ide kreatif apa atau punya alternatif lain idenya, silahkan. Jadi seorang programmer itu bebas untuk mencari ya logika berpikir ya, mencari proses berpikir apa saja yang kalian inginkan selama langkahnya tersusun secara sistematis ya, logis dan hasilnya juga benar.
Oke, soal tantangan yang akan saya berikan dalam kesempatan ini ya, di studi kasus yang kedua tadi, kita berhasil membuat 12 perintah ya, 12 instruksi yang kita susun sedemikian rupa sehingga si robot bisa bergerak dari sini, awalnya bergerak sepanjang garis putih dan berhenti di sini. Nah, soal tantangannya adalah bisa nggak kalian menyusun ya perintah yang kurang dari 12 ya, 12 langkah itu, akan tetapi ketika dijalankan hasilnya sama ya. Jadi dari sini bergerak sepanjang garis putih, berhenti di sini ya. Nah, bagi kalian yang bisa menyusun langkah sedemikian rupa sehingga paling minim jumlah langkahnya ya, itulah yang jadi juara. Oke ya, nanti silakan Anda coba, Anda susun idenya dulu, baru nanti Anda terapkan di dalam kode programnya. Nah, oke, bagi Anda yang tertarik untuk melakukan tantangan ini, ya silakan nanti direkam videonya, ya diupload ke YouTube dan upload ke channel Anda masing-masing, ya. Linknya Anda taruh di komentar di bawah ini. Oke ya. Oke, selamat belajar dan semoga materi ini bisa diterima dengan baik, ya bisa bermanfaat, ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dan salam coding.